Home Ecclesia Family Church. Berikut adalah agenda sepekan mendatang. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Ada beberapa himbauan yang perlu saudara perhatikan. Puji nama Tuhan, Ecclesia Shalom. Yang bersuka cita Shalom. Haleluya. Seberapa kita yang bersyukur sama-sama bangkit berdiri. Iya, seberapa kita yang bersyukur. Kita mau sama-sama angkat tangan kita mau bersatu di dalam doa. Hati kami mengucap syukur hari ini Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan hari ini kami ada di rumah Tuhan dengan satu tujuan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat sembah kami. Biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Lewat pengagungan kami, sorak-sorai tepuk tangan, bahkan tarian kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik untuk Allah kami. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Segala hormat, kemuliaan, pujian kami persembahkan untuk Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka cita boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Amin. Bila topan ganas melandamu, mari bersama-sama katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus.
Serahkan segala bebanmu kepada Tuhan, saudara. Katakan, serahkanlah. Menjadi suka. Sekali lagi mari bersama-sama katakan, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menintih hidupku. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan dengan iman, saudara. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat untuk Allah kita, saudara. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari bersama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. mari jemaat bersama-sama katakan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, saudara. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Seluruh bumi meninggikan nama Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama sorakan haleluya. Lebih keras lagi, saudara, haleluya. Sama-sama dengan satu suara, sama-sama katakan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. katakan Dia Allah yang luar biasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia,
Bapak Ibu terkasih. Tak terukur kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami. Mengampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari bersamakan pujian. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari jemaat Tuhan. Tak terukur dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat darah yang tercurah bagi setiap kami di kayu salib, mengampuni kami, memulihkan setiap kami. Dan siang hari ini Tuhan, bukti kami mengasihi Tuhan, kami memuji membesarkan Tuhan Yesus Tuhan. Dengan segala
nama Tuhan. Mengikut Yesus. Kami bawa pujian kami. Lepas semua aku untuk Kami mau mengiringmu Tuhan. hamba yang Karena selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kehadiran-Mu akan memberikan kami kekuatan, kesembuhan, jalan keluar bagi setiap kami, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, langit dan bumi boleh berlalu,
tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya bagi kami. Karena itu Tuhan, kami membuka telinga kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab hari ini kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari kita sama-sama katakan, amin. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Shalom buat kita semua. Demikian juga saya menyapa kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah hari ini secara live streaming. Salam kepada saudara-saudara yang ada di rumah, yang mungkin sedang berada di perjalanan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bulan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja kita akan berbicara tentang karakter sehat di dalam Kristus. Di sepanjang minggu ini atau bulan ini kita akan diajarkan tentang karakter Kristus. Sebab apa? Karena Yesus juga merindukan agar orang-orang percaya itu memiliki karakter Kristus. Saya percaya dan saya sangat yakin kita pun merindukan agar masing-masing di antara kita memiliki yang namanya karakter Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa sih karakter itu? Saya pelajari ternyata karakter itu adalah watak, tabiat, sifat atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Masing-masing kita ini punya watak, punya tabiat yang tentu satu dengan yang lain berbeda. Kita akan belajar Bapak Ibu dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian pasal pertama ayat 26 ini berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan manusia yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupa selem demut yang mengandung pikiran, perasaan, kehendak dan kualitas hidup. Harusnya itu kita miliki. Tetapi apa yang terjadi kalau kita membaca kitab Kejadian Bapak Ibu pasal yang ketiga. Manusia dalam hal ini adalah Adam dan Hawa. Akhirnya memilih mengikuti nalurinya sendiri dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh iblis. Lalu mereka memberontak kepada Allah. Disitulah awal mula kejatuhan manusia. Manusia yang jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhirnya apa? Mengalami keterpisahan dengan Allah. Orang yang jatuh dalam dosa atau manusia yang jatuh dalam dosa, maka gambar dirinya rusak, identitasnya rusak, jati dirinya rusak. Identitas, gambar diri ataupun gambar diri, jati diri dan identitas ini berbicara tentang karakter. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka karakternya pun menjadi rusak. Dan itu berimbas sampai hari ini kepada manusia yang hidup di zaman ini. Roma pasal yang ketiga ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berdosa itu tidak layak menikmati kemuliaan Allah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian. Semua orang sudah berbuat dosa. Semua kita ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita bersyukur punya Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal bernama Yesus Kristus. Supaya apa? Dia datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia. Lalu dialah yang akhirnya menanggung setiap dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kita. Dengan memberikan dirinya rela mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya ketika beriman percaya mendapatkan pengampunan dan diselamatkan. Haleluya, yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara kita yang sudah rusak ini perlu untuk dibetulkan karakternya. Nah kita akan belajar ada beberapa hal ya saudara-saudara. Bagaimana kita supaya memiliki karakter yang baik. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor hereditas. Hereditas ini adalah unsur yang diwariskan dari orang tua melalui kelahiran. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
Arti sederhananya begini. Buah itu tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita mau karakter kita, karakter anak-anak kita ini benar-benar seperti Kristus, mulailah dari kita sebagai orang tua. Yang setuju katakan amin. Orang tua mengambil peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Menurut survei 80% karakter anak itu menurun dari orang tuanya, dari apa yang dia lihat. Karena itu orang tua harus berfungsi menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Bapak dan Ibu, hari ini kalau kita bertengkar suami dan istri, jangan di hadapan anak-anak, bahaya loh. Kalau kita ngomong kasar di hadapan anak-anak, anak-anak itu ikut. Saya punya pengalaman ketika saya membawa mobil dari jalur Transjakarta atau busway. Anak saya bilang, "Pi, macet, kenapa nggak dari sini?" Ngikut, ini contoh kecil. Kalau kita suka marah-marah, anak-anak kita pasti marah-marah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara. Bagi saudara sebagai seorang ayah dan ibu, mari tunjukkan karakter yang baik supaya anak-anak itu dapat melihat, meniru, dan meneladani. Katakan amin. Menurut saudara, kalau saudara berkata, "Pak, bagaimana Pak? Kalau saya udah kadung, anak saya besar dan lain sebagainya." Memang karakter itu dipengaruhi oleh unsur kelahiran. Salah satunya ya, kalau kita udah punya anak, paling tidak kalau kita sudah terlambat, paling tidak tunjukkanlah itu lewat keteladanan hidup. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf ya, bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak ini suka mata keranjang, anak-anaknya pasti mata keranjang. Kalau bapak-bapak ini suka berzina, kemungkinan besar anak-anaknya suka berzina. Kalau bapak-bapak ini suka ngomong kata kasar, kemungkinan besar anak-anaknya pasti berkata kasar. Karena itu penting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk apa? Untuk mempertontonkan atau untuk memberikan sebuah teladan yang baik. Supaya anak-anak kita kelak memiliki karakter-karakter yang baik. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Suka-suka mau bertengkar di depan anak atau enggak, bodoh amat. Jangan Bapak Ibu. Suami dan istri mungkin sering selisih pendapat. Tetapi mari diselesaikan tanpa ada kehadiran seorang anak. Nanti kalau kita nggak bisa jaga emosi, kita ngomongnya nggak benar, anak-anak itu jadi nggak benar juga. Saya pernah mendengar sebuah cerita demikian. Bapaknya ini bos di sebuah perusahaan. Ngomong sama karyawannya suka-suka. Gua pecat lu macam-macam ya gitu. Tanpa disadari olehnya, anaknya ketika liburan pergi ke kantor. Karyawannya itu buat kesalahan. Dia ngomong, "Gua pecat deh lu ya," katanya. Ngikut anaknya ngomong begitu. Padahal anak loh. Karena itu hati-hati dengan mulutmu. Anak-anak itu mengadopsi, meniru apa yang kita lakukan. Saya belajar banyak dari kehidupan ini. Dan saya akan terus belajar dan belajar terus. Karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini dengan baik. Yang kedua, unsur apa yang perlu kita perhatikan selain daripada faktor hereditas. Yang kedua adalah pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaik apapun kita, ketika kita salah bergaul, maka kita akan menjadi rusak. Firman Tuhan ini betul Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita yang suka nggak jelas perginya kemana, mesti diajar, mesti dipanggil. Ingatkan jangan sampai salah bergaul. Ibu-ibu kalau bergaulnya sama orang yang suka ngerumpi, pasti jadi tukang ngerumpi. Ibu-ibu WBI kalau suka datang ibadah, ketemu sama orang-orang yang rohani, pasti akan jadi rohani. Makanya saya mendorong kepada ibu-ibu yang ada di tempat ini. WBI ada hari Rabu, ikutlah. Saya mendorong kepada saudara-saudara. Ada banyak fasilitator yang luar biasa di sini. Ada Pastor Widya, ada Pastor Lisda, dan teman-teman yang lain. Kita perlu memiliki yang namanya pergaulan yang baik. Komunitas yang baik, saudara-saudara. Kalau kita salah bergaul, maka rusaklah yang namanya kebiasaan baik kita ini. Ada beberapa kebiasaan buruk yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini saya ambil dari Ecclesia Discipleship. Sebab saya sering membawakan kelas ini. Kebiasaan buruk, merokok saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara-saudara yang hari ini rajin beribadah. Tapi hajar terus yang namanya gudang garam. Di Medan namanya GP itu.
Saya masih ingat dulu itu. Ada orang yang suka masih minum. Saya ingatkan Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Berhenti minum. Jangan koleksi minuman A, B, dan C. Ketahuan saudara berarti pecandu. Adalah orang dengan bangganya ditunjukin semuanya. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau kita suka ngerokok, kita larang anak kita, jangan ngerokok ya. Nggak mungkin. Kemungkinan besarnya pasti dia merokok. Bapak-bapak kan sering larang, tapi dia melakukan. Ini kan tidak menunjukkan sebuah keteladanan. Nah, ada juga orang yang memakai narkoba. Kita mesti berhenti Bapak Ibu. Ini kan orang bisa buat sakau. Dan penanganannya perlu rehab yang berkepanjangan. Kalau kita sudah tahu, jangan lagi melakukan hal yang demikian. Kebiasaan buruk yang bersentuhan dengan dosa seksual, kenajisan. Asmara, cepat jatuh cinta, genit, gonta-ganti pacar. Ada nggak di sini? Nggak tahu. Udah punya suami, masih suka nengokin suami orang. Udah punya istri, masih suka juga punya keinginan melihat istri orang. Memang mata nggak bisa dijaga, tapi hati bisa dijaga. Agar kita tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Pornografi, masih aja. Handphone kita ini menyediakan aplikasi yang kapanpun bisa kita buka situs tersebut. Tetapi betullah kata D.L. Moody, karakter kita adalah pada saat kita sendirian. Pada waktu kita sendiri ada banyak godaan, keinginan untuk kita bisa melanggar perintah Tuhan. Dan akhirnya membuat karakter kita rusak di hadapan Tuhan. Pornografi ini Bapak Ibu Saudara-saudara sulit sekali lepas. Apalagi orang sudah masuk ke dalam perzinahan, perselingkuhan. Tidak mungkin 1-2 kali didoakan langsung sembuh. Nggak mungkin. Perlu yang namanya pementoran berkelanjutan. Lihatlah orang-orang yang jatuh dalam dosa seksual, yang berzina. Hari ini mungkin dia aman, minggu ini aman, bulan depan aman. Tetapi saya tidak bisa menjamin bulan berikutnya aman atau tidak. Ini diikat dalam roh. Bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara, bagi semua orang yang pernah jatuh dalam dosa ini. Saya mau tanya, mudah gak untuk bisa bangkit dari hal tersebut? Sangat sulit sekali. Sebab perkawinan itu seperti hubungan antara umat dengan Tuhan. Apabila kita sudah menjalin hubungan dengan sesama kita yang bukan istri atau suami kita, ini akan mengikat kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, yang hari ini terikat dengan yang namanya perzinahan, kita harus berubah, kita harus bertobat. Ini sangat menyiksa sekali. Jangan sampai kita ini hanya datang ke gereja minta ampun. Ini harus diselesaikan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita ini masuk dalam area perzinahan, pelacuran. Memberikan diri untuk dilacur, memberikan diri untuk dinikmati oleh hidung belang itu. Karena sebatas uang atau penghargaan dalam bentuk materi. Banyak orang pergi ke luar kota, betul nggak dia itu melakukan usaha atau bisnisnya? Jangan-jangan ada sampingan ketemu dengan wanita lain. Bagi kita yang sering keluar kota, bagi Bapak Ibu yang ada usaha bisnisnya, kita harus menjaga hidup kita. Jangan sampai kita terjebak dalam dosa perzinahan ataupun pelacuran ataupun seks bebas. Gak mudah Bapak Ibu untuk menang atas ini. Belum lagi kebiasaan buruk apa? Homoseksual, lesbian, banci. Kita harus jelas statusnya apa, L atau P. Laki atau perempuan, harus jelas. Kalau laki-laki, perempuan-perempuan. Jangan sampai kita ini laki, jeruk, suka makan jeruk. Ya kan? Kita harus mencintai lawan jenis kita. Jangan sesama jenis kita. Dan ini pun bisa nggak diubah? Bisa. Nanti poin berikutnya akan saya jelaskan. Kebiasaan buruk apa lagi? Berjudi. Sekarang kan lagi marak judi online. Disinyalir beberapa anggota DPRD pun melakukan hal yang sama. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang judi online. Maksudnya tidak ada yang ngaku. Padahal Bapak Gembala sudah ngomong. Jangan sampai kita ini terlibat dalam judi online. Judi online memiskinkan kita, membuat ekonomi kita hancur, rumah tangga kita pun hancur. Jangan coba-coba, Pak, coba-coba sekali ya Pak, jangan. Ini akan bisa mengikat kita, akhirnya harta warisan kita habis lenyap. Habis semua, mau makan pun susah. Khawatir atau iri hati, ini kan kebiasaan buruk. Sukanya iri, tetangga beli kulkas, kita kedinginan di rumah. Nggak nyambung ya sebenarnya ya. Tapi banyak gak orang? Banyak saudara-saudara. Harusnya kita sadar bahwa masing-masing orang punya berkat tersendiri. Tuhan menyediakan berkat kepadaku dan kepada saudara-saudara berbeda.
Tapi kita tidak perlu iri hati atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kikir, pelit. Sebagai orang percaya tentunya kita tidak boleh lagi kikir atau pelit. Tapi banyak orang puji Tuhan, haleluya. Lihat keluarganya pelitnya minta ampun. Ada keluarga yang susah datang. Harusnya kita tidak perlu nanya, kita tahu harusnya kita peka. Tapi banyak orang menutup mata. Seperti orang kaya dan Lazarus itu. Kalau ada Tuhan utus Lazarus ke rumahmu, Tuhan sedang menggugah hatimu supaya kau memiliki belas kasihan. Bukan justru sebaliknya, kikir dan pelitnya minta ampun. Kalau sudah ada aja keluarga minta ini, langsung kita buat list kebutuhan-kebutuhan mendadak. Mau beli inilah, mau beli itulah, mau beli inilah. Padahal nggak ada mau beli. Karena pelit atau iri hati, kita harus bertobat terhadap kebiasaan buruk ini. Tamak, boros, pesta pora. Tamak, gak cukup satu, pengen. Kalau untuk memajukan bisnis usaha oke. Tapi kalau udah punya istri satu, jangan pengen lagi punya istri dua. Udah punya suami satu, jangan pengen lagi punya suami dua. Suka berdusta, tipu sana, tipu sini. Kita harus berubah. Omongan kita harus bisa dipegang. Kalau kita gak bisa dipegang omongan kita, apalagi yang bisa dipegang dari hidup kita? Omongan itu harus bisa dipegang Bapak Ibu, saudara-saudara. Permisi dulu ya mau pergi ke sana Mi atau Pi. Kemana? Mau ketemu dengan siapa? Teman. Teman mana? Teman sepelayanan. Betul-betul memang harus ketemu sama teman sepelayanan. Tapi jangan teman tapi mesra. Ini berbahaya. Kita harus bisa dipegang omongan kita Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Nah jangan sampai kita suka tipu orang, suka berdusta, suka mencuri atau suka korupsi. Bapak Ibu memang kesempatan itu selalu membuka peluang bagi kita untuk memilih melakukan atau tidak. Tapi kita harus bersyukur, kita harus bisa memilih. Ketika ada peluang untuk korupsi, kita katakan tidak kayak Partai Demokrat itu kan. Saya pun mengajak kepada kita, ketika diperhadapkan kepada situasi di mana kita harus memilih, kita harus tegas memilih, aku tidak mau tercemar. Bapak Ibu, kenapa orang bisa berselingkuh? Karena ada peluang untuk dia berselingkuh. Bagi saudara-saudara belum ada peluang, masih bisa saudara, dia tukang selingkuh. Coba aja ketika ada peluang. Saudara pun ketar-ketir mengambil keputusan. Mumpung ada, sayang kalau nggak diambil, dan lain sebagainya. Tapi kalaupun hari ini kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, kita harus tetap memilih. Aku tidak mau melukai perasaan Tuhan. Aku tidak mau mencederai hatinya. Hari ini saudara-saudaraku, kita juga harus berubah dari mental miskin, suka minta-minta. Selalu merasa gak punya, pengen ngandalin orang supaya dibayarin. Gak boleh kita begitu. Padahal dia punya, tapi dia selalu mengharap orang lain yang traktirin. 1 kali masih oke, 2 kali masih oke, tapi jangan coba 3 kali. Kayak lagu itu ya. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan oh jangan. Jangan sampai kebiasaan buruk kita ini terus bertumbuh, akhirnya mengakar kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Karena itu, kalau kita hari ini memiliki kebiasaan buruk yang tertera dalam slide ini, saudara-saudara kita mau belajar, Tuhan, aku tahu aku ini suka perokok. Aku tahu ini suka minum Tuhan, aku sadar ini tidak baik. Harusnya ambil sikap, bukan hanya diomongin, tetapi mengambil sebuah tindakan. Datang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, mampukan aku gak mau lagi Tuhan terlibat dalam pornografi, masturbasi, perzinahan, pelacuran, homoseks, dan lain sebagainya. Aku tahu engkau telah mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa-dosaku. Dan hari ini ketika aku hati, engkau akan memampukanku untuk bangkit dari dosa-dosa ini. Harusnya demikian bagi kita saudara-saudara. Inilah yang menjadi kerinduan saya. Nah, selain itu, faktor apakah yang perlu kita perhatikan agar kita memiliki karakter yang baik? Yang selanjutnya adalah kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3 menjawab demikian. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mungkin ada di antara saudara yang berkata demikian, gak mungkin Pak karakternya dia berubah. Gak mungkin Pak, gak mungkin karakter itu bisa berubah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak, karena Bapak nggak tahu aja istri saya, Pak. Dari sejak menikah sampai sekarang, mulutnya tetap, Pak. Bimoli, bibir moncong 5 cm, Pak. Nggak berubah katanya. Bapak karena nggak tahu aja, saya nyanyi lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau kita percaya saudara-saudaraku, dan Tuhan menjamah kita, maka perjumpaan pribadi akan bisa mengubah kehidupan seseorang. Bagaimana Rasul Paulus ketika pergi ke Damsyik, dia hendak menganiaya orang-orang percaya. Dalam perjalanan dia ketemu dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan mengubah yang namanya Paulus. Petrus diubah oleh Tuhan. Musa diubah oleh Tuhan. Berarti tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kalau seseorang berjumpa dengan dia, maka hidupnya bisa diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bagi saudara-saudaraku yang hari-hari ini mungkin terikat dengan dosa-dosa yang saya sebutkan tadi di atas. Bisa nggak? Bisa. Ada sebuah cerita. Ini bapak-bapak yang takut sama istrinya, terkesan takut sama istrinya ya. Di sini ada nggak? Nggak ada. Tetap nggak ada di sini. Nggak ada yang ngaku lagi-lagi kan begitu ya. Satu kali suaminya ini berkata sama temannya begini. Pak, kok bapak kayaknya takut banget sih sama istrinya, kalau istrinya ngomong apa, bapak nurut aja, nurut aja. Oh bapak nggak tahu ceritanya ya, gini Pak ceritanya. Jadi satu kali istri saya itu ngasih makan kucing. Terus dikasihlah makan kucing ini. Habis makan kucingnya mungkin lapar. Lalu dicakar tangan istri saya. Istri saya ngomong begini, 1. Besok ngasih makan lagi Pak. Dikasih sama istri saya kucing ini makan. Habis makan mungkin kucing ini lapar. Lalu digaruk lagi tangannya. 2 kata istri saya. Besoknya Pak, ngasih lagi seperti rutinitas biasa, dikasih lagi makan. Habis makan, kucingnya mungkin masih merasa lapar. Lalu dicakar lagi tangannya istri saya. Istri saya bilang, 3. Hari keempat tahu nggak Pak? Istri saya pergi ke dapur, ngasih makan juga. Lebih banyak lagi. Dengan lahapnya kucing saya ini mau makannya. Tapi nggak berapa lama kemudian, langsung gini-gini Pak, gemetaran. Lama-lama anfal dan mati. Sejak dari situ pernah saya selek sama istri saya. Mi kamu gak boleh begini dan lain-lain. Istri saya cuma ngomong gini. Pi 1. Semenjak dari situ saya gak mau. 2, 3. Takut saya menggelepar seperti kucing itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bisa walaupun orang atau istri kita yang seperti hitung 1, 2, 3 itu berubah. Bisa. Semua kita pasti bisa. Karakter kita pasti bisa diubahkan. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Raja. Kebetulan kelas itu diadakan hari ini nanti jam 2:30 Pastor Widya ya. Atau 3:30. Belum terlambat buat Bapak Ibu untuk mengikuti kelas Ecclesia Discipleship. Ini adalah sebuah kelas pemulihan. Kita rindu supaya kita semua dipulihkan oleh Tuhan. Kita rindu supaya kita memiliki karakter ilahi. Karena itu Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Saya mendorong kepada saudara-saudara. Perhatikan baik-baik, karakter itu memegang peranan yang sangat krusial. Orang bisa sampai ke puncak karena karisma, tetapi yang bisa mempertahankannya adalah karakternya. Kalau kita berkarakter yang baik, saya yakin kita bisa dipakai oleh orang, dipercaya oleh orang. Tapi jangan sampai karakter kita hanya baik di gereja, tapi jadi preman di luar sana. Baik di gereja, tapi jadi manusia mafia di luar sana. Jangan seperti itu. Harusnya karakter kita baik di sini. Karakter kita pun di luar sana baik saudara-saudara. Dan saya berharap semua kita yang rindu untuk dipulihkan. Terus mau membuka hati supaya Roh Kudus menjamah kita. Dan kita mengalami pribadi yang sama serupa segambar dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu saudara-saudara. Ingatlah. Hal yang perlu kita perhatikan adalah faktor hereditas. Yaitu bagaimana kita memberikan contoh dan teladan dalam sikap hidup kita setiap hari. Dan perlu kita ingat kita harus memiliki pergaulan yang baik. Jangan sampai pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan kita yang baik menjadi buruk. Kebiasaan buruk tadi sudah saya jelaskan. Dan hari ini kita juga mau diingatkan. Semua itu bisa terjadi. Semua karakter yang buruk bisa berubah. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Raja. Ku telah mati dan tinggalkan semuanya ya Tuhan. Cara hidupku yang lama. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sama-sama sekali lagi kita katakan, ku telah mati. Saudara-saudara, unsur pembentukan karakter yang pertama itu berbicara tentang hereditas. Unsur yang diwariskan dari orang tua melalui kelahiran. Kalau hari ini kita gagal untuk memberikan teladan kepada anak-anak kita, bukan berarti kita berhenti. Masih ada kesempatan buat setiap kita, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata dalam hatimu, Tuhan, akulah orangnya yang tidak bisa memberikan contoh, teladan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anakku. Aku gagal, kata-kataku kasar Tuhan, perbuatanku tidak bisa dicontoh oleh anak-anakku. Aku banyak kekurangan dan kelemahan. Setelah dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau supaya aku boleh menjadi teladan. Aku tidak mau generasiku rusak, anak-anakku rusak, memiliki karakter yang tidak baik. Saudara boleh menjamah dadamu datang kepada Tuhan. Dan jikalau saudara hari ini berkata dalam hatimu, Tuhan, aku telah salah bergaul. Tadinya aku gak suka ngerokok. Tadinya aku gak suka ngomongin orang. Tadinya aku baik. Sekarang aku jadi jahat. Jadi liar. Hidupku jadi gak bener. Aku salah bergaul ya Tuhan. Akhirnya kebiasaanku jadi buruk. Aku suka Tuhan merokok. Aku suka minum. Makan narkoba. Akhirnya aku terlibat dalam pornografi. Masturbasi. Aku berselingkuh, berzina. Aku suka Tuhan melakukan homoseksual, lesbi. Bahkan Tuhan, aku juga suka menjadi orang yang berjudi. Aku jadi iri hati, suka pelit. Aku tamak boros. Aku suka berdusta, tipu sana tipu sini. Suka mencuri dan bahkan aku korupsi Tuhan. Hari ini Tuhan aku bersyukur. Kalau hari ini saudara dijamah Tuhan, ditegur oleh Tuhan melalui firman ini. Saudara boleh datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia Allah yang sanggup untuk menolong saudara. Kalau orang berkata enggak mungkin karaktermu berubah, kita orang percaya yakin bahwa kita bisa berubah. Sebab Allah telah mengerjakannya di atas kayu salib. Supaya kita yang gambar dirinya, jati dirinya ini rusak, kembali dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu bukalah hatimu untuk engkau boleh dilawat Tuhan pada hari ini. Melalui perjumpaan secara pribadi, engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
saudara ingin didoakan, angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Menyadari kelemahan dan kekurangannya. Hidup dalam dosa, terikat ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah dari belakang ke depan, dari tengah ke depan Tuhan. Di atas balkon, semua Tuhan jamah mereka. Roh Kudus, Engkau jamah mereka semua. Roh Kudus berbicara dalam hati mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit, setiap keterikatan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar anak-anak-Mu Tuhan mengalami pemulihan, karakternya diubahkan menjadi karakter seperti Kristus. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang gagal memberikan contoh teladan, Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Mereka yang memiliki pergaulan yang salah, Tuhan ingatkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka kembali kepada pergaulan yang baik ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat yang tepat. Biar hari ini Yesus, Engkau berjumpa dengan mereka secara pribadi. Lawat setiap hati yang haus, hati yang rindu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kita serahkan kepada hamba-Nya Pastor Isya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami percaya Tuhan sudah jamah setiap kami. Kiranya Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Memberkati hamba-Mu Pastor Mora lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan roti dan air anggur perjamuan. Hari ini Bapak dan Ibu Gembala tidak ada di tempat karena ada tugas pelayanan dari Sinode GBI ke Amerika, saudara. Tetapi pelayanan-pelayanan gereja didelegasikan kepada asisten gembala dan hamba-hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan saudara yang butuh di dalam pelayanan pastoral, saudara bisa hubungi kantor gereja di jam kerja seperti biasa. Dan hari ini hamba-hamba Tuhan dari gereja kita yang akan mengisi ibadah khotbah dan perjamuan kudus, saudara ya. Siapkan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa, kita datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Dan saya mau bertanya kepada saudara. Kalau saudara percaya katakan amin. Untuk itu kita angkat roti dan air anggur di tangan kita. Bukankah roti yang kita pegang ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dan bukankah cawan anggur yang kita pegang ini juga melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Tuhan, kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang mengangkat perjamuan kudus. Kiranya Tuhan melayakan setiap kami, biar kami diampuni dari dosa dan pelanggaran kami. Dan apapun yang kami buat, kiranya pengampunan Tuhan yang menyucikan kami. Kalau ada dosa yang belum kami bereskan, kami mau singkapkan itu di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh layak Tuhan. Ketika kami menerima roti dan air anggur perjamuan ini, kami dibebaskan dari dosa. Bahkan kami disembuhkan dari yang sakit. Kami dipulihkan dari yang lemah. Dari yang berbeban berat diberikan kelegaan dan jalan keluar. Sehingga ada berkat bagi kami. Ada berkat di dalam keluarga. Ada berkat di dalam pekerjaan kami. Ada berkat di dalam usaha kami. Dan apapun yang kami kerjakan, biar kiranya mendatangkan kebaikan, berhasil dan beruntung oleh karena kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, sekarang arahkan hatimu saudara untuk siapkan hati menyambut perjamuan kudus ini dan dengarkan firman, baru kita makan dengan iman. Angkat roti di tangan kananmu saudara. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara menyembah Tuhan, bersyukur buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kita yang tidak layak, kita diampuni. Kita yang berdosa, kita dibebaskan dari dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Kami dibebaskan, kami diampuni. Terima kasih Tuhan. Pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Kami terima berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang hidup. Kalau pada siang hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, kita yakin percaya karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup setiap kita yang mengubahkan dan memulihkan kita. Sebentar, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, baik yang ada di on-site maupun yang ada di online, kita akan mengembalikan, memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang selalu Engkau sediakan dalam hidup setiap kami.
Bapa, saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Kiranya Tuhan menggenapi Maleakhi 3, 10, 11, dan 12 dalam kehidupan mereka. Tuhan menghardik belalang pelahap dan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan-persembahan mereka lainnya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan mereka dan kiranya apa yang mereka persembahkan menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan membalaskan dengan berkat kasih karunia dan anugerah yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya berangkat setengah 7 ngojek, pulang jam 2, kadang-kadang jam 4, kadang tergantung kondisi. Saya dapat ngojek 20.000, 30.000, kadang-kadang 40.000. Kondisi kontrakan saya cari yang paling murah, 170.000 per bulan, karena saya mampunya segitu. Saya bersyukur, saya dibantu diakonia tiap bulan. Puji Tuhan bisa untuk membayar kontrakan dan membantu kebutuhan sehari-hari. Tuhan memberkati gereja dan orang-orang yang memperhatikan kebutuhan saya. Tuhan memberkati. Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Jikalau saudara ingin menjadi bagian dari keluarga besar GBIFC, nanti pulang dari tempat ini di pintu belakang, ada hamba Tuhan yang akan menyambut saudara.
Demikian juga kepada saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming. Jika saudara ingin menjadi bagian dari GBI Eklesia, saudara dapat mendownload aplikasi IFC, saudara dapat mendaftarkan diri di sana. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu, semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca visi dan membaca deklarasi gereja kita. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Mari kita berikan tepuk sorai buat Tuhan kita, haleluya. Deklarasi keluarga Eklesia, saya percaya. 1, keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2, keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3, keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Sekali lagi, tetap kita berikan tepuk sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang mendengar dan kami berharap Tuhan juga yang menjawab doa-doa kami. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkatnya ke atas saudara. Tuhan memberkati keluargamu. Seisi rumahmu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tuhan memberkati mata pencaharianmu. Engkau akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jikalau engkau merenungkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati studimu dan studi anak-anakmu. Karena itu turunlah kiranya segenap rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan sayang kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta bimbingan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom.